Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin. Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan semangat, diberikan keinginan untuk menambah agama, mencari tambahan ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Kita dengan hadirnya ke majelis ilmu agama ini, dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani katsirun minan nasi maghbunun fihima as-sihhat wal faragh." Dua nikmat kata Rasulullah di mana kebanyakan orang tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat berupa kesehatan dan juga nikmat berupa waktu kosong atau kesempatan. Ketika kita bisa mengisi kesempatan ini dengan ilmu agama, maka sepatutnya ia bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberikan kesehatan, lalu kita gunakan untuk beribadah, melakukan ketaatan, menimba ilmu agama, maka hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu nikmat yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh tambahan ilmu agama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan murojaah. Kitab ringkasan Sulamut Taufiq. Ya, di mana beberapa minggu yang lalu, atau 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin itu kayaknya nggak sempat. Ketika 2 minggu yang lalu kita membahas masalah yang masih berkaitan dengan makna syahadat yang pertama, yaitu terakhir pembahasannya berupa al-alimu, Allah yang maha mengetahui. Nah sekarang al-qadiru al-fa'alu lima yurid. Al-Qadir maknanya maha kuasa. Al-mausufu bil qudrati tammah. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersifatan dengan kekuasaan yang sempurna. Harus kita yakin bahwa kudrahnya Allah, kuasa Allah untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, itulah merupakan sifat yang sempurna. Jadi Al-Qadir maknanya
yang kuasa, zat yang maha kuasa. Yang kuasa untuk apa? Untuk mewujudkan segala sesuatu. Untuk mewujudkan segala sesuatu dari tadinya tidak ada menjadi wujud. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Ini semuanya terwujud di qudratillah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'alu lima yurid. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala kuasa mewujudkan segala apa yang Allah kehendaki. Allahu qadirun ala takwini ma sabaqat bihi iradatuhu. Allah kuasa. Allah maha kuasa untuk mewujudkan sesuatu, untuk diwujudkan, untuk diciptakan sesuai dengan kehendak Allah yang azali, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah, maka pasti akan terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu, pada tempat yang telah Allah kehendaki. Itu makna daripada al-fa'alu lima yurid. Yang kuasa mewujudkan segala apa yang ia kehendaki. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaannya, tentang wujudnya, tentang terjadinya, pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita menginginkan, meskipun kita ingin perkara tersebut terjadi, kalau tanpa dengan kehendak Allah tidak akan terjadi. Karena di alam ini, ya, karena di alam ini semuanya terjadi itu dengan tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak, si fulan punya kehendak, si fulan punya kehendak. Tapi kehendaknya masih tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa berkuasa, manusia tidak bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Manusia tidak bisa mewujudkan apa yang diharapkan atau dicita-citakan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala huwal fa'al lima yurid. Allah yang mengerjakan apa, yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Lima yurid. Apa yang Allah kehendaki. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Walaupun kita tidak menginginkan. Dan sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak itu terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Itu makna al-fa'alu lima yurid. Ana urid wa anta turid, wallahu fa'alu lima yurid. Saya memiliki keinginan, kalian juga punya keinginan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan semua keinginan. Itu makna al-fa'alu lima yurid. Fa'alu lima yurid. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihalang-halangi kehendaknya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La mani alima a'ta wa la dafi alima qada. Kan? Dalam doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah adalah la mani alima a'ta wa la dafi alima qada. Tidak ada satupun sesuatu yang dapat menghalangi apa yang telah Allah
berikan. Wala dafi alima qadha, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah tentukan. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seandainya penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan mampu mereka kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya penduduk langit dan penduduk bumi untuk melakukan sesuatu yang berbahaya bagi kamu, oleh Allah. Dan penduduk bumi berkumpul untuk memberikan manfaat, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin 100% bahwa di alam ini tidak ada satupun yang turun, yang gerak, yang diam, yang berubah di alam ini, kecuali itu semuanya yang mengatur, yang menghendaki terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur, yang menjadikan seperti itu. Itu makna daripada al-fa'alu lima yurid. Al-fa'alu lima yurid. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Artinya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaannya, tentang wujudnya, pasti akan terjadi. Lam kana. Masya Allah kana. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wujud, untuk nampak ke bumi ini, maka itu pasti apa? Kana. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Walaupun kita tidak inginkan. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu itu telah dikehendaki oleh Allah, maka pasti terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak menginginkan. Katakan orang tua menghendaki, Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang anak itu mati dalam usia muda. Orang tuanya tidak terima, tidak mau. Percuma. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun pemilik harta itu tidak menginginkan itu terjadi, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terwujud, untuk ada, maka lam yakun, maka tidak akan muncul, tidak akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki suatu perkara tentang wujudnya, tentang terjadinya, pasti akan terjadi walaupun manusia tidak menginginkan. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh manusia tapi Allah menghendaki terjadi, pasti juga akan terjadi. Ini makna daripada hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini namanya apa? Kalimat hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. Mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah ini sunnah.
tapi meyakini maknanya adalah wajib. Ya. Jadi an-nutqu bi hauqalah sunnah, mengucapkan hauqalah, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu sunnah. Tapi meyakini maknanya adalah wajib. Meyakini maknanya adalah wajib. Apa maknanya? Bahwa kekuatan seorang hamba untuk melakukan kebaikan itu karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terhindarnya seseorang dari kemaksiatan itu karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tahu bahwa satu-satunya yang mengatur di alam ini termasuk pikiran dan gerakan manusia bisa bergerak, semuanya itu atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Jadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi walaupun kita tidak menginginkan. Dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah terjadinya, maka itu tidak akan terjadi walaupun kita menginginkan. Jadi harus yakin bahwasannya di dalam Islam diajarkan bahwa tidak bisa melakukan ketaatan karena Allah, dan juga tidak bisa menghindar daripada semua kemaksiatan dan kemungkaran karena mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dulu biasa mengajarkan putrinya dengan kalimat ini. Rasulullah biasa mengajar putrinya dengan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ada beberapa redaksi ya. Ada beberapa riwayat. Bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billah, bisa mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dulu Rasulullah pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian apa? Abu Hurairah ya. Abu Hurairah baca hauqalah. Abu Hurairah baca hauqalah la haula wala quwwata illa billah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu tahu tafsiran ya, tafsirannya? Apakah kamu tahu tafsiran daripada la haula wala quwwata illa billah? Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Katanya Rasulnya yang paling tahu dan Allah juga tahu. Rasul dan apa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang penafsiran la haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasulullah menyebutkan penafsiran la haula wala quwwata illa billah, la haula ay la tahawula li ahadin an ma'siyatillah illa bi ismatillah. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Dijelasin sendiri penafsirannya kata Rasulullah bahwa tidak ada yang bisa terpelihara dari kemaksiatan kecuali karena pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah yang memelihara. Dan tidak ada daya dan kekuatan untuk berbuat baik, untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan perlindungan kepada kita sehingga terhindar dari maksiat, dan Allah pula yang memberikan kemudahan sehingga dengan kemudahan tersebut bisa melakukan ketaatan. Kalau bukan karena mendapatkan kalau bukan karena dikehendaki oleh Allah untuk belajar, untuk ini, untuk ketaatan, mana bisa kita melakukan ketaatan tersebut? Jadi orang itu bisa mudah melakukan ketaatan karena Allah yang memberikan pertolongan. Orang itu bisa melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kewajiban. Ya.
Jadi semuanya yang melaksanakan kewajiban atau menghindar daripada semua kemaksiatan, siapa yang hakikatnya yang memberikan kemampuan, mampu untuk meninggalkan perkara haram, mampu untuk melaksanakan yang wajib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah menamakan hawqala ini dengan apa? Kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan. Jadi merupakan simpanan di surga. Jadi setiap orang berzikir katanya, setiap orang berzikir baca la haula wala quwwata illa billah sekali saja itu ditanam semacam pohon. Ditanam semacam pohon yang mana pohonnya itu terbuat dari emas. Luar biasa. Jadi setiap kali ada orang berzikir la haula wala quwwata illa billah, maka ditanamkan pohon dalam surga untuknya, untuk yang baca, yang itu terbuat dari emas. Hanya terbuat dari emas. Karena di dalam surga semuanya, pohon-pohon dalam surga semuanya apa namanya itu batangnya itu semuanya dari emas. Jadi kan luar biasa fadilah daripada surah apa al-hawqalain. Nah, kemudian hawqala ini la haula wala quwwata illa billah, selain yang disebutkan juga mampu untuk meringankan berbagai macam kesalahan, berbagai macam kesedihan, diberikan jalan keluar. Jadi orang yang baca la haula wala quwwata illa billah, kata Rasulullah, akan terobati. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 99 nama itu bisa menjadi obat. Minimal yang bisa diobati adalah kesedihan. Artinya terangkat kesedihannya. Dalam sebuah riwayat lain itu 90 nama. 90 apa namanya? Bisa mengobati 90 penyakit. Dalam satu riwayat bahwa la haula bisa mengobati 99 penyakit. Minimal apa namanya? Minimal sedih itu bisa hilang. Minimal gara-gara hawqala itu apa? Kesedihannya bisa terangkat. Kesusahannya bisa hilang. Jadi kata Rasulullah, aqalluha alham. Minimal paling sedikitnya fadilah daripada orang baca hawqala ini, maka orang tersebut kesusahannya, kesedihannya akan terangkat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada fadilahnya ya. Fadilahnya la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini kalau baca ini, maka kesedihannya, kesulitannya insya Allah akan diberikan jalan keluar. Alladzi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang berikutnya, al-mausufu bi kulli kamalin yaliqu bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan setiap sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat sempurnaan yang tidak dan tidak ada kekuatan untuk berbuat taat kepadanya kecuali dengan pertolongan Allah. Allah bersifat dengan setiap sifat kesempurnaan. Al-mausufu bi kulli kamalin yaliqu bih. Allah bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Artinya mustahil Allah disifati dengan sifat
yang tidak sempurna, seperti berbentuk, ukuran, bertempat, arah itu namanya tidak sempurna. Sifatnya kita tidak sempurna. Sifat yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan kata-kata al-mausuf bikulli kamalin yaliqu bihi ini adalah tanzih di sini. Mensucikan Allah daripada menyeluruh makhluk. Mensucikan Allah daripada menyamai ciptaannya. Al-mausuf, Allah yang disifati bikulli kamalin, dengan setiap sifat yang sempurna. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha disifati, yang disifati dengan sifat yang kamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disifati dengan setiap sifat yang kamal, yang sempurna. Nah, kenapa di sini ada kata-kata yaliqu bihi? Kenapa di sini ada kata-kata yaliqu bihi, yang layak bagi Allah? Sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian sifat itu layak bagi Allah, tidak layak bagi manusia. Dan ada layak yang bagi manusia, tapi tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sifat yang layak bagi kita, tapi tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang layak bagi Allah dan tidak layak kepada umat manusia. Apa contoh sifat yang layak bagi Allah dan juga kepada kita? Ilmu. Orang disifati dengan ilmu, Allah juga disifati berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat ilmu, manusia juga bersifat ilmu. Tapi apa? Hanya sama wahirnya saja. Sama-sama disifati ilmu, tapi maknanya, hakikatnya berbeda. Artinya apa? Allah ilmu, tapi ilmunya tidak dicari. Manusia punya ilmu, tapi ilmunya dicari. Itu bedanya. Kalau ilmunya kita bermunculan, tapi kalau ilmunya Allah tidak bermunculan. Itu bedanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat yang sempurna. Tidak ada yang menunjukkan kepada naqs, kekurangan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat yang ada pada makhluk, itu bukan Allah. Karena Allah memiliki sifat tersendiri, manusia juga punya sifat tersendiri. Ini makna yaliqu bihi. Jadi ada sifat yang layak bagi Allah dan juga layak bagi makhluk. Yaitu sifat ilmu. Layak bagi Allah dan layak bagi manusia. Dan ada sifat yang hanya layak bagi manusia. Tapi tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Ada orang berkata misalkan orangnya berakal. Dibilang orangnya berakal, orangnya sempurna. Sempurna bagi manusia, tapi tidak sempurna bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sempurna bagi manusia, tapi tidak layak bagi Allah. Ada sifat yang layak bagi manusia, tapi tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Sifat Al-Jabbar. Sifat Al-Jabbar itu layak bagi Allah, tapi manusia jangan dikatakan manusia itu jabbar, namanya lain. Makanya di sini ada kata-kata yaliqu bihi, yang layak bagi keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat yang layak bagi Allah. Kalau sifat yang tidak layak bagi Allah, mustahil. Sesuatu yang bersifat dengan sifat manusia itu tidak akan terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memiliki sifat kamal, yaliqu bihi, sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang contoh sifat yang layak bagi Allah tapi tidak layak bagi manusia, contohnya Al-Jabbar. Al-Jabbar itu terpujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau dibilang Al-Jabbar itu pujian bagi Allah, tapi kalau kepada manusia bukan pujian, itu hinaan. Al-Jabbar. Dan tidak boleh memaknai Asmaul Husna dimaknai secara letterlek. Jangan dimaknai Allah itu gagah. Jangan dimaknai Allah itu pandai atau pintar. Jangan. Pandai, pintar, bodoh. Itu kan sifat manusia. Sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun di antara makhluknya. Ini kenapa di sini ada kata-kata yaliku bihi. Jadi jawabannya kenapa kata-kata yaliku kok dicantumkan? Bukannya sudah ada bikulli kamal yang sifat yang sempurna. Masih dilanjutin apa? Yang layak. Karena itu tadi, karena sifat itu bisa saja sempurna bagi manusia, juga sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kayak sifat ilmu, ya, kayak sifat kuasa. Punya kuasa. Ini sempurna. Bagi manusia kuasa, bagi Allah juga, bagi manusia terpuji, bagi Allah juga terpuji. Tapi kalau sifat yang itu celaan bagi hamba dan pujian bagi Allah seperti Al-Jabbar, itu pujian bagi Allah. Tapi kalau bagi manusia, bagi makhluk itu adalah yang tidak terpuji. Terjelas Al-Jabbar. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati kalau di Asmaul Husna atau surat-surat pendek. Jangan terlalu memaknai, mengartikan secara per kalimat. Itu berbahaya. Berbahaya. Jangan sampai mengatakan Allah sombong, Allah pandai, Allah pintar, Allah rajin. Jangan. Kenapa? Karena Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, "Wa man wasafa Allah," barang siapa yang mensifati Allah min ma'anil bashar, dengan sifat manusia, maka akan ditolak. Maka akan dihukumi kafir. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat manusia, maka dia akan dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Wa man wasafa Allah, barang siapa yang mensifati Allah bima'nan min ma'anil bashar, dengan salah satu sifat manusia, faqad kafar, maka dia telah rusak imannya, keluar dari Islam. Berarti ulama salaf yang mereka meyakini Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, kita ini berarti akhirnya sama dengan mereka. Kita ini akhirnya sama. Sama-sama menafikan tempat bagi Allah, menafikan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bilang Allah itu ada di mana-mana, Allah itu bertempat tapi tidak tahu di mana tempatnya, Allah itu turun di sepertiga malam, misalkan ada orang mengatakan seperti itu jelas telah menisbatkan sifat makhluk kepada penciptanya, menisbatkan sifat makhluk kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala.
Makanya terkadang orang itu karena sangat bodohnya bisa-bisa, karena orang sangat bodohnya bisa-bisa dia terjerumus ke dalam kesesatan karena ulah mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar kepada yang ahli. Dia hanya memahami sendiri, mengkaji sendiri. Untuk merujuk kepada kebenaran, untuk melihat kepada kebenaran, bukan hanya sekedar merujuk ke kitab. Ada namanya kitab Al-Ibanah. Al-Ibanah itu merupakan syarah daripada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Jadi kita Al-Ibanah, maaf. Al-Ibanah yang merupakan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah mulai dirubah. Dan sekarang untuk mencari yang asli itu hampir tidak ada. Itu rata-rata sudah dirubah oleh mereka. Penjelasan yang dalamnya terdapat penjelasan tanzih bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, itu sudah mulai disisip-sisipin. Itu orang yang tidak memiliki wawasan tentang akidah bisa-bisa akan terpengaruh. Apalagi nanti orang itu akan bilang misalnya, kamu ngaku sebagai Asy'ari. Ini kitabnya, kitab Ibanah. Lihat isinya. Isinya apa? Keyakinan tasbih. Keyakinan yang menyerupakan Allah dan makhluknya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kan imamnya kalian. Kenapa kalian menganggap bahwa Allah itu tidak bertempat? Padahal ini dalam kitabnya Al-Ibanah menjelaskan kalau Allah itu ada kesamaan dengan makhluknya. Ini orang yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh bisa-bisa terpengaruh. Karena Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri mengatakan begini. Al-Imam Abul Hasan Asy'ari mengatakan begini. Man qala aw i'taqada annallaha jismun fa huwa ghairu 'arifin bi rabbih wa innahu kafirun bihi. Jadi kata Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya An-Nawadir, beliau menegaskan barang siapa yang berkata dan meyakini bahwa Tuhan kita Allah itu memiliki jisim, maka dia belum mengenal Tuhannya, belum beriman, belum mengenal Tuhannya, dan ia adalah orang yang kufur kepada Tuhannya. Jadi itu perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari. Seandainya benar apa yang ada dalam kitab Al-Ibanah tentang berisi tasbih, akidah tasbih itu benar, ini kan nanti bertolak belakang, bertabrakan dengan perkataan beliau sendiri, Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu yang berbunyi barang siapa yang berkata atau berkeyakinan bahwa Allah adalah jisim, maka ia adalah orang yang masih belum mengenal Tuhannya dan belum beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi banyak kitab-kitab yang sudah mulai dipalsukan. Banyak kitab-kitab atau risalah-risalah yang sudah mulai disisipkan. Terutama oleh orang-orang Wahabi. Karena mereka tidak malu. Mereka untuk melakukan perubahan dalam kitab-kitab tertentu, lalu mereka menyisipkan ajaran mereka itu tidak malu. Tidak malu sama sekali. Karenanya
tidak boleh menisbatkan sifat apapun dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat apapun yang dimiliki makhluk, sifat apapun yang dimiliki ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disandarkan dan dinisbatkan kepada Allah. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Allah Maha Suci atau Allah yang Maha Suci dari sifat yang kurang, yang tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari setiap sifat yang menunjukkan kekurangan. An kulli naqsin fi haqqihi. Sifat yang menunjukkan naqs, sifat yang menunjukkan kekurangan, bukan kesempurnaan, maka ini mustahil ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak layak, sifat yang tidak sempurna, sifat yang kurang, ini semuanya ternafikan bagi Allah. Al-Imam Al-Syekh Sulaiman Al-Khattabi Al-Maliki pernah berkata, mengatakan, innal ladzi yajibu alaina wa ala kulli muslimin ay ya'lamahu anna rabbana laisa bi suratin wala hay'atin fa inna surata taqtadul kayfiyah wa hiya 'anillahi wa an sifatihi manfiyah. Kata Sulaiman Al-Khattabi, sesungguhnya yang wajib bagi kita dan umat Islam seluruhnya adalah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada serupa, tidak serupa dengan ciptanya, dengan makhluk. Jadi innalladzi yajibu alaina, sesungguhnya yang wajib bagi kita, wa ala kulli muslimin, dan setiap kaum muslimin, kata beliau, ayya'lama, harus meyakini, harus mengetahui, anna rabbana, sesungguhnya Tuhan kita Allah, laisa bi suratin, tidak memiliki rupa, tidak memiliki bentuk. Anna rabbana laisa bi suratin wala hayatin. Fa inna surata taqtadul kaifiyah. Karena apa? Karena gambar itu, karena bentuk itu, fa inna surata taqtadul kaifiyah, karena rupa itu merupakan sifat bagi makhluk. Rupa itu menisyakan, menandakan Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk. Padahal Allah dan sifat-sifatnya itu dinafikan daripada memiliki sifat-sifat makhluk. Wa hiya 'anillahi wa an sifatihi manfiyah. Sifat-sifat makhluk itu bagi Allah dan juga bagi sifatnya itu ternafikan, tidak ada kesamaan. Rupa, bentuk itu dinafikan oleh para ulama bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Allah tidak boleh disifati dengan sifat manusia. Tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Kalau makhluknya bertempat, berarti tidak boleh mengatakan Allah bertempat. Kalau kita manusia duduk, berarti tidak boleh mengatakan Allah duduk. Kalau kita naik turun, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh demikian, dibilang naik turun. Artinya seperti manusia. Jadi harus kita yakini, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa prinsip umat Islam, keyakinan prinsip umat Islam adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci daripada sifat yang kurang. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Allah Maha Suci daripada sifat yang tidak sempurna bagi Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Walillahil asma mal sifat. Artinya bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Walillahil asmaul
allati tadullu 'alal kamal. Artinya sifat-sifat yang ada pada Allah itu semuanya menunjukkan kepada kesempurnaan. Tidak ada yang menunjukkan kepada naqs atau kekurangan. Tentunya ini semuanya diambil dari firman Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak diperanakan dan juga Allah tidak beranak, tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu. Jadi Allah tidak menyerupai makhluknya dan makhluknya juga tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam satu segi maupun semua segi. Karenanya Allah kita yakini ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah dan Allah ada tanpa dilalui peredaran waktu dan masa. Inilah keyakinan yang benar, sehingga perlu kita untuk sampaikan kepada orang, karena di sana banyak orang yang tak paham masalah akidah. Ada orang yang tak paham masalah akidah sehingga mensifati Allah dengan sifat manusia. Alhamdulillah. Sehingga mensifati Allah dengan sifat manusia. Alhamdulillah, tidak boleh. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Mustahil, tidak akan masuk akal pencipta menyerupai ciptaannya. Mustahil, tidak akan diterima. Artinya apa? Artinya akal tidak akan menerima kalau dikatakan pencipta Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Nah, baik. Saya kira untuk apa namanya yang kajian dari Murojaah ringkasan Sulul Taufik kita sudahi. Kita sedikit buka ke apa namanya beberapa halaman mungkin Murojaah kitab Al-Fawaidul Islamiyah. Al-Fawaidul Islamiyah. Kemarin kita sudah bahas tentang sifat-sifat Allah yang 20. Tentang sifat-sifat Allah yang 20. Jadi kemarin dibahas terakhir tentang bahwa Allah Esa. Artinya tunggal. Allah Esa, tidak ada sekutu baginya. Zatnya tidak mirip dengan, tidak sama dengan zat manusia dengan makhluknya. Sifat-sifatnya dan juga tidak ada kesamaan dengan sifat makhluknya dan juga sifat apa perbuatan-perbuatannya, sifatul af'al. Fahadhihi sittu sifatil ula ma'nawiyah. Dan sifat yang 6 ini, dan ini disebut 6, fahadhihi sittu sifatin. Jadi sifat yang 20 itu kebagi kepada 3 bagian. Ada yang namanya nafsiyah dan ada namanya sifat salbiyah dan juga sifat ma'ani. Disebut dengan sifat salbiyah dan juga sifat ma'ani dan juga sifat jadi nafsiyah dan juga salbiyah dan juga ma'ani. Ada 3. Yang 20 sifat, yang 20 sifat ini dibagi kepada 3 sifat. Disebut nafsiyah, yaitu sifat al-wujud, dan juga sifat salbiyah, yaitu ada 5. Kemudian setelahnya ada sifat al-ma'ani.
Sifat ma'ani, yaitu ada 7. Ada 7 sifat. Apa pengertian daripada sifat al-ma'ani dan juga nafsiyah dan juga salbiyah? Kita simak baik-baik. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu al-wujud. Al-wujud ini disebut dengan sifat nafsiyah. Pengertiannya, nafsiyah adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal tentang adanya tanpa memiliki sifat, tanpa disifati dengan ada. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tentang keberadaannya tanpa sifat tersebut. Ya. Bagaimana bisa diterima oleh akal kalau dikatakan Allah ada, sifatnya kan ada. Allah ada. Lalu Allah tidak ada. Kalau dikatakan ada berarti kalau sifatnya disebutkan Allah ada, berarti Allah itu adalah zat yang ada ya. Itu namanya sifat nafsiyah. Dan ada lagi sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan kebalikannya. Menafikan sebaliknya daripada sifat al-qudrah. Dinafikan apa? Al-ajiz. Artinya menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat salbiyah, jadi sifat as-salbiyah itu adalah sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah itu kan maknanya apa? Allah esa, Allah tidak berbilangan. Apa kebalikannya? Yaitu at-ta'addud, berbilangan. Maka mustahil Allah disifati dengan sifat at-ta'addud. Mustahil Allah disifati dengan sebaliknya daripada sifat al-wahdaniyah, yaitu berbilangan. Lagi sifat al-qudrah. Maka mustahil Allah disifati dengan sebaliknya. Sebaliknya al-qudrah apa? Al-ajiz, lemah. Mustahil. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya al-qudrah, maka mustahil Allah bersifat sebaliknya al-qudrah, yaitu lemah. Dan juga al-ilmu. Al-ilmu itu mustahil kebalikannya, yaitu sifat al-jahl. Sifat al-jahl itu apa? Bodoh. Bodoh itu mustahil terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sifat nafsiyah dan juga ada sifat salbiyah dan juga ada sifat ma'ani. Al-wujud ini termasuk sifat nafsiyah. Sedangkan yang berikutnya ada sifat salbiyah. Al-qudrah. Al-qudrah. Kemudian al-ilmu. Kemudian al-mukhalafah lil hawadithi. Dan juga al-qidam. Al-qidam. Dan juga al-baqa. Cuma al-baqa di sini masih terjadi beda-beda pendapat.
ada ulama yang menganggap bahwa sifat al-baqa ini termasuk salbiyah, dan ada yang menganggap bahwa sifat al-baqa ini termasuk sifat al-ma'ani. Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari sendiri, Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari sendiri menganggap bahwa al-baqa ini termasuk sifat al-ma'ani, bukan sifat salbiyah. Jadi yang dari 20 yang nafsiyah adalah al-wujud, sedangkan yang yang salbiyah adalah al-wahdaniyah, al-qudrah, al-iradah, al-baqa, dan juga al-qidam. Sisanya yaitu adalah disebut dengan sifat al-ma'ani. Al-mukhalafah lil hawadits ini juga termasuk sifat salbiyah. Suatu sifat di mana Allah Subhanahu wa taala sifat yang menafikan kebalikannya. Allah disifati al-qidam, maka mustahil Allah bersifat bermula, al-hudus, memiliki permulaan. Allah bersifat al-baqa, maka Allah mustahil disifati kebalikannya, yaitu berakhir. Allah bersifat al-mukhalafah lil hawadits, maka mustahil kebalikannya, yaitu sifat al-mumatsalah lil hawadits, itu menyerupai makhluknya. Adapun sifat al-ma'ani adalah al-qudrah dan juga al-iradah, kemudian al-ilmu, dan juga hayat, sama basar. Ini disebut dengan sifat al-ma'ani. Jadi saya ulang, sifat al-ma'ani yaitu al-qudrah, al-iradah, dan juga al-ilmu, dan juga al-haya, as-sama, al-basar, dan juga kalam, sifat kalam. Ini disebut dengan al-ma'ani. Apa itu sifat al-ma'ani? Suatu sifat yang seandainya dibuka hijabnya, maka niscaya kita akan melihatnya. Sifat al-ma'ani adalah suatu sifat yang seandainya dibuka hijab, maka sah untuk dilihat sifat tersebut. Al-qudrah, al-iradah, ini disebut sifat al-ma'ani. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membuka hijabnya, sehingga kita bisa untuk melihat seperti apa kudrah Allah. Begitu juga dengan sifat al-iradah. Ini disebut dengan sifat al-ma'ani. Ini seandainya dibuka hijabnya, maka kita akan melihat hijab penghalang. Ini pengertian daripada sifat al-ma'ani. Adapun sifat salbiyah, saya ulang, adalah sifat yang menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat salbiyah adalah sesuatu yang
menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah. Yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat nafsiyah adalah sesuatu yang tidak masuk akal, tidak diterima oleh akal tentang adanya sesuatu tersebut tanpa disifati dengan suatu sifat. Misalkan dikatakan Allah ada, Allah maujud, Allah memiliki sifat al-wujud, tapi zatnya tidak ada misalkan, itu tidak masuk akal. Di sifat nafsiyah adalah ma la yuta'aqqalu wujudul zat biduniha. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal tentang adanya zat tanpa disifat, tanpa memiliki sifat. Itu tidak masuk akal. Jadi intinya bahwa sifat yang 20 bagi Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada 3 macam, yaitu ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan juga sifat al-ma'ani. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pembahasan dari al-qawaidul islamiyah. Pembahasan berikutnya yaitu tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Apa saja sifat yang mustahil bagi Allah? Apa saja sifat yang wajib bagi para nabi dan yang mustahil dan yang jaiz? Kita akan bahas insyaallah di kesempatan. Mudah-mudahan masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.